pertama tentunya kenaikan ini perlu dipahami lebih jauh ya, mengapa harga ini naik. Dan terutama naik ini kan ketika sesungguhnya bukan di panen raya, tapi ini adalah di masa panen yang katakanlah panen yang tengah ya, pada panen yang bukan panen raya. Ini yang saya pikir perlu dipahami. Dan kedua ya memang kecenderungannya harga gabah itu naik ya di bulan-bulan tidak di masa panen raya. Dan yang kedua, ini sesungguhnya ada relevansinya dengan penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah ya di awal tahun ini, di mana menaikkan harga pembelian pemerintah jadi Rp5.000, tetapi harga eceran tertingginya itu menurut kita jaraknya terlampau jauh ya, hampir mencapai ya, mendekati 14.000 untuk beras premiumnya. Nah ini yang saya pikir jadi kalau terus meningkatkan kesejahteraan petani menurut kita tidak serta-merta karena ini bukanlah pada musim panen besar ya. Bahkan di sawah-sawah kita yang tak ada hujan ini bukanlah pada masa untuk panen. Bahkan tanamannya bukan tanaman padi ya, tapi banyakkan tanaman palawija. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya ingin ke Pak Didik. Pak Didik, tanggapan Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Henry. Sebetulnya dengan naiknya nilai tukar petani ini dan juga kita lihat harga beras yang naik, begitu kan harga beberapa bahan pangan juga naik. Anda melihat apakah ini membuat petani Pak untuk saat ini lebih sejahtera? Baik Mbak, terima kasih. Saya selaku Wakil Ketua Pemuda Tani LKTI sekarang ditunjuk oleh Ketua Umum untuk mewakilkan pada hari ini. Nah, kami dari Pemuda Tani pun menilai bahwa kenaikan NTP ini bisa dinilai sebenarnya tidak berdampak secara signifikan ya terhadap kesejahteraan petani, karena kita lihat apalagi luas hamparan dari para petani kita kan juga sedikit ya. Begitu juga dampak lain dari kenaikan harga kebutuhan di luar komoditas pangan juga menjadi dampak juga ke petani. Produktivitas para petani kita juga rendah karena akibat cuaca El Nino ini Mbak. Terus kemudian kenaikan harga pupuk juga berpengaruh kepada mereka sehingga kita nilai tidak begitu berdampak signifikan terhadap para petani, sehingga kita nilai malah justru berdampak signifikan kepada produsen-produsen ya, packaging modern beras, padi itu yang mendapatkan keuntungan besarnya. Begitu Mbak Sinta, mungkin pendapat kami dari Pemuda Tani AKT. Baik, kalau dari kacamata Anda sendiri dengan NTP yang naik ini apakah memang karena bahan pangan yang naik atau sebetulnya ada faktor lain Pak Didik? Artinya apakah ada penyesuaian atau seperti apa? Ya memang karena dampak dari larangan ekspor di berbagai negara di eksportir besar, negara-negara eksportir beras ya, khususnya India, kemudian Vietnam, Thailand sendiri itu juga menjadi faktor juga kenaikan NTP ini Mbak. Baik, terima kasih Pak Didik. Saya ingin menanyakan ke Pak Henry. Pak Henry, sebetulnya faktor-faktor apa lagi Pak yang membuat nilai tukar petani ini menjadi naik Pak Henry? Satu, kalau dari segi konsentrasi kita ke padi gabah, sesungguhnya panen sekarang ini kan di musim kemarau ya. Jadi kualitas dari gabah kita itu bagus. Jadi rendemennya itu bagus. Ada yang 65, bahkan ada yang sampai ke 70%. Ya, jadi otomatis ya memang harga gabahnya bisa naik ya, dan dibandingkan dengan harga eceran tertinggi tersebut. Ini cara berpikirnya melihat kenapa kenaikan harga
gabah tersebut, ditambah lagi memang bukanlah pada musim panen raya. Nah, dan tentunya juga inilah saya pikir yang perlu diteliti lebih jauh, ya, akibat dari jarak antara pembelian padi ini oleh pemerintah di musim panen raya, ya, dengan sekarang ini dengan harga eceran tertinggi itu, jadi memungkinkan ya pihak perusahaan-perusahaan besar ataupun yang mengurus industri perberasan ini ya mengambil keuntungan yang besar di musim-musim yang seperti sekarang ini. Dan kenaikan ini sebenarnya bukan saja pada tahun ini, tahun yang lalu juga demikian. Walaupun kalau dibandingkan dengan tahun lalu kenaikannya lebih parah di tahun ini.